Sebelum menonton, yuk subscribe dulu. We're gonna keep it low. Saya coba luruskan mungkin agak konflik-konflik gitu ya Mbak ya. Konflik-konflik yang mungkin ada. Iya. Konflik yang mungkin akan menyelimuti selama pernikahan. Gitu. Oh, selama pernikahan gitu ya. Oke. Jadi kalau berbicara konflik pernikahan ini kan terus-menerus ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, seorang peneliti keluarga saya pernah baca itu mengistilahkan pernikahan itu seperti pertalian antara silih berganti perang dan damai. Jadi hari ini perang, besok damai, hari ini perang, besok damai gitu ya Mbak Lydia ya. Jadi konfliknya tuh to be continue terus lah gitu kan. Nah, dari dan itu pasti dialami oleh semua orang gitu kan. Tapi kadang kok keluarga si ini kelihatannya bahagia aja gitu kan ya. Nah, mungkin kelihatan karena kemampuan orang dalam problem solving atau mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan itu berbeda-beda. Nah, makanya mungkin konflik ini perangnya 2 hari, kalau yang di sana cuma 1 jam selesai. Nah, jadi pertalian antara perang dan damai ini yang kemampuannya berbeda. Nah, kalau ditanya konflik-konflik apa aja sih yang muncul, ini pasti berbeda Mbak Lydia. Sepanjang saya mempelajari, saya kan lagi ngulik-ngulik nih masalah pernikahan, perkawinan, perceraian gitu kan, adaptasi pernikahan. Mungkin kalau di awal-awal pernikahan yang paling sering muncul adalah adaptasi, permasalahan adaptasi yang paling memunculkan konflik mungkin di rentang usia 1 sampai 3 tahun atau 1 sampai 5 tahun pernikahan itu adalah adaptasi. Nah, tapi kalau untuk mungkin 10 tahun ke atas itu beda lagi. Nah, Mbak Widya pengennya kita gimana nih? Kita membahas yang untuk adaptasi saja atau konflik-konflik lain yang mungkin, karena beda ya Mbak Widya, konflik pernikahan orang yang sudah menikah 1 tahun antara konflik pernikahan orang yang sudah menikah 10 tahun dan 20 tahun itu mesti berbeda gitu kan. Kira-kira kita mau bahas yang mana nih? Pertanyaannya emang nggak spesifik ya. Iya, jadi mungkin tuh yang itu ada satu hal yang akan terbawa dalam selama pernikahan. Padahal ternyata yang dikatakan Mbak Nina itu 1 tahun sama 10 tahun aja udah beda, apalagi yang 20 tahun apalagi yang 30 tahun ya. Mungkin ini aja Mbak bisa dijelaskan perbedaannya aja yang 10 20 20 mungkin atau yang 1 ke 5 kayak gitu. Oke. Nah, Jadi ada pandangannya gitu. Oke, boleh. Jadi kalau saya bicara baru-baru menikah nih, anggaplah 0 hari ya, 0 hari setelah menikah, 1 hari setelah menikah gitu kan. Awal-awal mungkin permasalahan yang spesifik adalah adaptasi. Tapi ingat, ketika adaptasi ini tidak selesai, artinya konflik adaptasi ini tidak selesai, bisa saja permasalahan adaptasi ini berlangsung sampai 10 atau 15 tahun Mbak Widya, atau seterusnya, tidak menutup kemungkinan. Ketika orang gagal adaptasi kan, ya itu akan jadi masalah terus gitu Mbak Widya. Sama lah mungkin kayak begini, kayak Mbak Widya mungkin punya pengalaman teman-teman yang tinggal di pesantren atau di pondok gitu kan. Ketika dia tidak beradaptasi di bulan-bulan pertama, tidak mampu beradaptasi dengan baik, tentunya konflik ini akan terus kan. Sudah setahun loh dia di sini, tapi kok masih bikin ulah kan gitu kan, sering Mbak Widya pertanyaannya. Nah, jadi ini aneh santri yang ini nih gitu kan. Udah setahun kok masih gitu-gitu aja, masih troublemaker. Artinya apa? Dia belum selesai adaptasi. Sama halnya dengan pernikahan. Jadi mungkin di awal ya permasalahan pertama adalah adaptasi, kebiasaan-kebiasaan yang memang ya harus kita rubah. Yang mungkin ketika belum menikah dia bisa sibuk dengan pekerjaannya, khususnya untuk wanita-wanita yang mungkin berkarir ya. Tapi ketika dia sudah mulai menikah kan dia harus ada yang diurus. Harus mengurus keluarga, mengurus suami, mengurus anak jika sudah diberikan. Nah, itu akan pasti berubah. Nah, kalau Mbak Widya bilang kira-kira perbedaannya apa? Mungkin yang paling muncul dari beberapa literatur yang sering saya baca, konflik-konflik, guncangan-guncangan itu memang terjadi di 1-10 tahun atau periode awal pernikahan. Kita bicara itu periode awal ya. Di sepanjang 1-10 tahun ini biasanya permasalahan yang paling sering muncul adalah adaptasi karena menyesuaikan. Kemudian permasalahan kedua, karena orang menikah di usia biasanya orang menikah 25 lah kita anggap ya Mbak Widya, 25 ke
tahun selanjutnya kan 35 tuh. Itu kan lagi gejolak-gejolaknya orang dewasa, powerfulnya orang dewasa. Bisa jadi di situ terjadi gagal adaptasi di rumah, mencari penyesuaian di luar. Itulah terkadang ada kehadiran orang ketiga begitu ya Mbak Widya. Kalau dalam istilah teori keluarganya Murray Bowen, kondisi seperti ini itu dinamakan triangulasi. Jadi triangulasi itu masalah di rumah tidak diselesaikan, dia mencari pelarian keluar, kemudian mencari kesenangan di luar. Contoh ya, suami ini berantem terus nih sama istrinya di rumah karena entah masalah anak atau masalah apa, tidak diselesaikan dengan baik. Dia mulai nih, karena sibuk, akhirnya menyibukkan diri di kantor, ketemu partner kerja. Nah, disitulah mulai terjadi kedekatan dan mungkin berpotensi perselingkuhan. Ini namanya triangulasi kalau Murray Bowen mengistilahkan seorang dia mengkaji teori-teori tentang keluarga. Nah, disitulah terjadi pencarian, kalau kita bahasa awamnya mungkin pelarian gitu loh Mbak Widya. Jadi konfliknya nggak selesai di rumah. Nah, jadi konfliknya nggak selesai di rumah, dia melemparkan konflik itu keluar dan menimbulkan masalah itu justru semakin rumit, semakin ruwet gitu. Nah, kalau perbedaan konflik-konflik yang mungkin muncul itu, mungkin kalau pada pernikahan dewasa akhir atau parubaya ya, biasanya kan yang paling sering adalah keduanya kan mulai sakit gitu ya Mbak Widya ya, mulai sakit-sakitan, kemudian kemampuan fungsi fisik dan seksualitas mulai menurun, belum lagi ditambah mungkin konflik-konflik dengan masalah anak cucu seperti itu. Nah, itu konflik-konflik psikologinya mungkin seperti itu, psikososialnya. Nah, jadi mungkin perbedaannya yang bisa saya buat dari yang paling dini sama yang paling akhir kira-kira seperti itu permasalahannya. Soalnya nggak spesifik ya, tapi kurang lebih seperti itu yang mungkin muncul ya. Boleh. Pertanyaannya dari Mas Abdullah Pranjita. Kak mau tanya, kalau antara milih nih, mungkin maksudnya kalau dia punya dua pilihan mungkin ya Mbak, terus antara yang ada chemistry-nya sama yang visi misinya sama, mendingan yang dipilih itu yang mana? Jadi bingung di antara dua pilihan dia ya ceritanya. Oke. Jadi dia chemistry atau yang punya visi misi yang sama, itu lebih mendingan yang mana kayak gitu. Oke. Satu aja udah bingung, apalagi tiga. Iya ya Mbak Widya ya. Kebanyakan, tambah satu lagi jadi bisa random nanti. Oke, jadi memang makin banyak pilihan memang makin susah. Kalau nggak ada pilihan ya udah dicip aja ya Mbak Widya ya. Oke, jadi di antara dua pilihan seperti itu ya, mana nih yang better? Apakah yang ada chemistry atau yang punya visi dan misi sama seperti itu? Biasanya ketika kita merasakan adanya chemistry dengan seseorang, visi dan misi kita cenderung kita sama-samakan, iya nggak? Biasanya sih. Berarti kayak gini Mbak Widya, mungkin kalau dia ngerasa klik mungkin ya Mbak. Nah, dia ngerasa klik jadinya bisa dia ngerasa sejalur mungkin ya. Oke. Jadi misalnya kayak gitu Mbak Widya. Jadi misalnya nih ketemu dengan seseorang gitu kan. Kita naksir nih, kan bahasa ABG naksir ya, suka nih, tertarik nih, ingin memiliki, mungkin kalau sudah usia matur ya, ingin memiliki, ingin hidup bersama gitu kan. Pasti kita akan ngulik-ngulik apa sih hobinya, seperti apa sih yang dia sukai. Kalau misalnya dia sukanya kalau ikut pengajian atau ikut ceramah di daerah mana sih, jadi stalker gitu loh. Kebanyakan kan seperti itu ya, karena nggak bisa hubungin langsung ya, stalker sosmednya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah dari situ ketika kita merasakan ada chemistry, biasanya kita akan segera mengakomodasi nih keinginan kita nih, kita akomodasikan biar sama nih sama keinginan dia. Artinya kalau ada chemistry, visi dan misi kita bisa jadi langsung kita samakan. Kadang makanya ada istilah cinta buta ya mungkin Mbak Widya ya, karena kita segera nih menyelaraskan visi misi kita supaya kita klik, supaya kita sama. Karena saya udah nyaman banget nih sama ini, udah ada chemistry-nya, cuman masalah misi aja, nggak apa-apa lah, turunkan diri dikit gitu kan.
Jadi kalau ditanya, kalau harus memilih, mungkin saya akan memilih yang ada chemistry-nya, karena setiap ada chemistry itu seseorang akan segera menyeimbangkan gitu loh, gitu kira-kira. Jadi itu udah kayak otomatis kayak gitu ya Mbak ya? Iya, sama kayak gini loh Mbak Widya. Nah, Mbak Widya lah kita, atau saya pengen banget nih jadi psikolog, pengen lulus nih, walaupun sudah punya suami, sudah punya anak, punya kerja. Saya nggak peduli nih dengan peran saya yang banyak. Saya pengen mencapai cita-cita jadi psikolog, kan seperti itu. Semuanya saya seimbangkan Mbak Widya. Nggak apa-apa lah jauh dari suami gitu kan. Nggak apa-apa kan bisa ketemu pas liburan. Terus nggak apa-apa lah tinggal di kos-kosan kontrakan kecil gitu kan, nggak pakai kipas angin kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting bisa sekolah. Atau nggak apa-apa jalan kaki kuliah, nggak usah pakai kendaraan yang kayak di rumah gitu kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang segera saya akomodasikan. Kenapa? Karena saya udah pengen banget nih, udah ada chemistry-nya banget lah jadi psikolog kayak gitu. Nah itu bisa kita analogikan ke kehidupan pernikahan gitu loh Mbak Widya. Ini aku udah seneng banget nih sama orang ini, orangnya alim gitu kan, pinter, kurang apa sih? Oh misi, ya udah dia akan fleksibel mengakomodasi, apalagi misi itu misi yang positif kan, why not gitu loh Mbak Widya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Seperti itu Mas Abdullah. Kemudian ini Mbak ada apa namanya follow up lagi, berarti belum tentu orang yang memiliki visi-visi sama bisa jadi chemistry. Oke, jadi ini dibalik ke pertanyaan, mungkin ini kita kaitkan dengan yang penjelasan saya awal ya, bahwa bagaimana sih ketika seseorang itu seperti pertanyaan Mbak Citra, bagaimana untuk menyesuaikan tadi. Salah satunya adalah memang penyesuaian visi dan misi gitu kan. Nah, ketika orang sudah punya chemistry, mereka berdua itu pasti akan punya upaya untuk mengakomodasikan perbedaan-perbedaan atau penyesuaian perbedaan-perbedaan itu tadi. Gimana tadi Mbak Wit soal terakhirnya pertanyaannya? Pertanyaannya kan tadi statement di awal kan Mbak Vina tadi ada yang bilang orang yang punya chemistry bisa jadi visi misinya bisa sama gitu. Disamakan. Nah, ada upaya untuk menyamakan visi misi. Ada upaya untuk menyamakan. Nah, kemudian ini dibalik Mbak Vina. Berarti belum tentu orang yang punya visi misi yang sama itu bisa jadi chemistry sama kita gitu. Iya, ini karena dia bilang belum tentu, iya betul. Belum tentu kan berarti bisa ya bisa tidak gitu kan Mbak Widya ya. Nah, jadi orang dengan visi misi yang sama bisa saja karena nggak ada chemistry mereka nggak bisa jalan bareng, nggak bisa meraih tujuan. Oke, punya visi dan misi sama, tapi belum tentu kita menggunakan jalan yang sama. Contoh, kita sama-sama nih punya tujuan pengen pergi ke suatu tempat, misalnya pengen ke mall nih, pengen ke mall gitu kan. Jalan untuk ke mall itu kan banyak sekali. Bisa jadi saya ngajak Widya, bisa jadi saya ngajak Mbak Citra, atau saya ngajak si A, si B. Artinya untuk sampai ke sana, walaupun misinya sama-sama pengen ke mall, tapi atau tujuannya sama-sama ingin ke mall, tapi kan kita bisa memilih, kayaknya aku kalau untuk meraih visi dan misi ini, aku enaknya sama si ini nih. Kenapa? Karena ada klik banget nih. Nah, kayak gitu Mbak Widya. Kayak gitu Mas siapa tadi ya? Kurang lebih kayak gitulah. Mas Abdullah Francisca seperti itu ya Mas Abdullah ya. Jadi kayak mau ke mall tuh mintanya sama siapa? Iya. Pengennya kita mau sama siapa? Gitu. Dan biasanya kan kita ngajak yang nyaman ya. Ketujuannya. Benar-benar cari yang nyaman kan? Atau kayak gini. Mau terawih aja kan Mbak Widya, nggak suka itu resek tuh gitu kan, orang masih belum selesai witir udah ngajak balik aja, enggak sama itu kan gitu, padahal visinya sama, tujuannya sama, pengen ibadah kayak gitu kan ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Oke, berarti kayak nyari sandal aja yang berarti ibarat nyari sandal itu aja kita yang enak dipakai kayak gitu ya Mbak. Ukurannya itu sebenarnya banyak yang sama gitu, kita cari yang mana sih yang cocok kayak gitu. Betul, modelnya yang kayak apa nih. Walaupun beberapa kasus ya Mbak Widya, beberapa kasus ada yang udahlah cocok aja, kayak beli sendal, kayak Mbak Widya bilang tadi, beli sendal nggak apa-apa, ini modelnya udah bagus banget tapi longgar, nggak apa-apa nanti dikasih kaos kaki. Kan sepatu ya sering kayak gitu, atau nanti diganjel deh pakai busa gitu kan, yang tapi modelnya aku udah suka banget nih.
pernikahan pun ada yang seperti itu, memilih jodoh pun orang ada yang banyak case seperti itu. Apa dia memang nggak punya apa-apa, tapi dia baik, sesuatu itu kan bisa dicari ya gitu kan, yang penting kan dia punya keimanan yang bagus. Nah ya seperti itu pula, analoginya kan seperti itu gitu. Masih ada masih ada pertanyaan? Ini dari Mbak Citra, gini, ada statement dari Mbak Citra, mungkin kalau yang cuma visi misi yang sama tanpa ada chemistry, mungkin kayak mau bangun perusahaan, bukan bangun rumah tangga ya. Ya mungkin kayak gitu ya, karena punya tujuan yang sama aja. Betul. Mau bangun perusahaan. Oke. Setuju Mbak Citra. Terus satu lagi Mbak, pertanyaan terakhir yang kemarin Mbak, nikah itu kayak kultur shock nggak sih kayak gitu? Oke.